الحاضرة الشيخ البصري والحاضرة أبو ذر والحاضرة الشيخ محمد الجلال والحاضرة الشيخ مسلم المدني والحاضرة الشيخ عبد الله البندري والحاضرة الشيخ أشرف عمر من اسم البندري والحاضرة الشيخ من بدل البندري ولما شغله ومعلمين وزوجي وذريتنا الله يغفر له ويرحمهم ويرد درجات من الجنة يفعل بأسرهم ونعمل من الدنيا الآخرة وبدل لنا وأمنا ولأبينا ولأمتنا ولخالنا ولخلتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأرواح جميع بلدنا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلى أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والغنى والموتى الإسلام من المحنة والامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Fajran amda alaihim wa yadil mutubari mulukan bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala wa nabana bihi wa bi ulumi bitarina min halaman 132 baris. Dan berkata Abu Abbas Al-Bursi radhiyallahu ta'ala anhu, tiada masuk atas Allah Ta'ala itu melainkan daripada dua pintu, daripada dua sesuatu, daripada berpanah satu, dan berpanah ini yang lebih besar jalannya yaitu mati secara tabiat, mematikan tabiat. Arti mematikan tabiat itu artinya di dalam hati seorang, di dalam hati kita disuruh mengamalkan dari sifat wujud sampai sifat ma'ani di dalam hati. Nah, itu disuruh panah pada Tuhan melalui jalur tauhid di dalam hati nanti. Dari sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafat hawadis, qiyamah ta'ala binafsi wa daniyah, qadrat beradat ilmu ayat sama basar kalam. Wajib itu tahu dan wajib dikenal dan wajib dianggap dalam hati. Dalam hati itu Allah bersifat wujud. Nah, ada Allah seorang tiada. Tiada seorang ini ibaratnya seorang ada, adanya seorang diadakan oleh Allah, bukan ada dengan sendiri. Itu sifat wujudnya. Qidam, Allah Ta'ala tiada permulaan dan tiada akhir. Ada kita, ada awal, ada akhir. Awal roh dan akhir roh. Secara batin itu, secara zahir pula ada awal diulang oleh Allah melalui perantaraan orang tua dan diakhiri dengan kematian. Itu secara zahiriyah. Pokok Allah Ta'ala bersifat kekal. Seorang baharu, dari tiada menjadi ada, dari ada kembali tiada, mati pulang akhirnya. Kalau Allah kalau ada berubah-ubah, Qiyamah ta'ala binafsi, Allah berdiri dengan sendirinya, wajib tahu dalam hati nanti dianggap seorang ada basic Qiyamah ta'ala binafsi. Seorang ada apa-apa secara pribadi itu dianggap dalam hati. Jangan seorang secara seorang aku nang ini, aku nang berduduk, aku nang ini, aku seorang ini. Nah, ini luput banget. Ya panah hati panah ini di dalam hati. Anda hanya dalam hati, kayaknya sembahyang tuh. Anda kan niat dalam hati. Untung itu sekedar membacalah lafaznya aja. Usolli sunnatal maghrib, usolli fardal maghribi 3 rakaatin ma'muman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu lafaz jawab. Nah, menyuarakan kan adalah ya dalam hati ini kan ma'andaknya, makanya hati bermain.
hati nang bermain, mulut nang menutupi dengan kalimat Allahu Akbar. Itu mulut menutup. Mulut ini membaca itu, tapi dalam hati disuruh menggeretek dari yang saja waktu sembahyang itu. Jadi andakan itu dalam hati, bukan di mulut. Di mulut itu Allah Akbar aja sesuai ilmunya. Itu ilmu ulama. Kadang-kadang sembahyang saja waktu sembahyang maghrib 3 rakaat adalah di mulut lah. Dan yang ada di mulut itu lafaz beserta takbir aja. Dan niat itu pula ujar ulama fikih, niat itu diawali dari kalimat Allah dan diakhiri dan keluar daripada huruf roh dari Allahu Akbar. Hendaknya niat dalam hati itu qiyamuhu ta'ala bina nafsi. Seseorang ada kita nih kadang salah bahasa orang terus apa seorang dalam hati lah. Luar ini sudah seorang, dalam orang jangan seorang. Luarnya bujur aja kita, dalamnya lah jangan seorang jangan seorang. Nang kayak sembahyang tuh nyawa pada kelihatan mata itu letak. Tapi nang sembahyang ini pulang apabila di dalam hatinya kadada ingatnya dua Tuhan tadi, maka sarapa seorang ini Allah itu nanti diingat, nanti dipandang oleh Tuhan itu adalah hati tikam geretek hati tikam pada waktu beribadah apa-apa. Nah, jadi kalau kita itu kalau Allah yang mau ta'ala binafsih berdiri sendiri ada seorang wajib di dalam hati seorang salah dibantu dikata salah sampai ke dalam hati salah seorang luar sudah seorang luar umpamanya siapa umpama luar parahnya Taufik kalau luar kalau sudah di luar antara itu jangan dibuat ke dalam lagi. Yang dibuat ke dalam hati ini kadang-kadang berduduk Taufik, nang makan Taufik. Kada perlu lagi ilnang di luar, nang di dalam tidak. Lah jangan nang di luar dibawa ke dalam. Nang di luar sudah jelas tahu ngarannya Taufik, orang kurus-kurus. Taufiknya tukang. Itu jelas kok sudah. Itu seorang nanti, tapi dalam hati jangan itu ada nang di luar cukup di luar, nang di dalam. Innallaha la yansuru walakinnallaha yansuru ila qulubikum. Nang dipandang Tuhan sampaikan kau ingat dalam hati itu sampaikan kau ingat di situ Tuhan memberi nilai. Jika banyak beribadah tapi dalam hati kada ingat umpamanya artinya ibadahnya sah menurut ilmu fikih tapi nilainya kada ada. Tapi bagus juga nanti. Jadi mau ada sembahyang. Orang ada sembahyang aja di zaman Nabi nih. Zaman Nabi. Seorang laki-laki ada di orang tua sampai masanya mungkin ini haul usaha aja. Mungkin haul dunia aja. Ada sempat lagi atau nanti pada waktu mati ini anak ini menyaksikan orang tuanya pada waktu meninggal masih berbentuk manusia. Imba sudah meninggal, keluar nafasnya habis berubah menjadi babi harap babi hutan teman. Takajubna anaknya lalu melapor ke Rasulullah. Rasulullah sampai menangis tadi. Ada musibah gonol. Jadi ya Nabi, ada apa? Dikisahkan oleh si pemuda tadi. Lalu Mbah mendengarnya itu disuruh Nabi Abu Bakar beserta Umar mengumpat lelakian itu sampai ke rumahnya. Lalu Sayyidina Abu Bakar dan Umar ngedi sampai ke dalam rumah nang si pemuda babi berharap
Jadi jadi Sayyidina Umar kayak apa ceritanya? Ini siapa babinya? Ujar Abu Bakar, siapa babi ini? Ujar sebab muda, ini ayahku. Dahulunya lagi belum meninggal, tadi masih manusia sudah meninggal ini karena berubah jadi kayak ini Abu Abu Bakar Umarnya Abu. Sebabnya apa? Ini rahasia ilahi. Hanya Abu Bakar dan Umar ini disuruh ngecek aja dulu bujur kada. Betul belikannya pula ketiganya lah. Si pemuda Abu Bakar, Sayyidina Umar, nah menghadapi Rasulullah. Wahai Rasulullah, Abu Bakar bujur kisahnya tuh. Jakanya kada nangkai tulung kada tahu. Seumuran tuh Abu Bakar dan Umar ulun hanya sekali dia melihat manusia berubah jadi babi. Iyalah aja Nabi. Lalu berangkatlah Rasulullah berangkatlah Rasulullah Abu Bakar Umar lawan si pemuda tadi sampai ke rumah si pemuda ini Nabi. Jadi Nabi lawan si pemuda ini, wahai pemuda, abaikannya aku ada anakku tak gunakan, abaikannya sembahyangnya. Selama hidupnya adalah pernah sembahyang. Jadi si pemuda ini mengingat akan. Ada ya Rasulullah ya apa ulun sembahyang seumur hidup sekali aja itu kan ujar si pemuda pada waktu ulun lagi halus sekali itu aja lo nampak imaman langsung jadi imamnya. Imbahnya tuh sampai mati ulun kada suara lagi malah sembah ya kayak itu aja Nabi. Lalu Rasulullah berdoa lawan Tuhan, wahai Allah Ta'ala, artinya berikan pangka asal baik kembali kepada baik. Itu berubah menjadi manusia. Imba didoakan Nabi tadi berubah jadi manusia. 10 menit imbah berubah menjadi manusia, babulik pulang menjadi babi. Boleh pulang jadi babi. Jadi ujar Rasulullah, ujar si pemuda, wahai Nabi, kenapa babi pulang ke bentuk asal? Ujar Rasulullah, Allah Ta'ala tadi datang, Allah Ta'ala anu Jibril datang membawa wahyu. Dikarenakan Abah Hikam pernah sembahyang sekali seumur hidup, makanya pada waktu sudah mati tadi diubah setumat menjadi manusia. Dikarenakan sekali aja, dikarenakan Abah Hikam kada sembahyang lalu, makanya memulih jadi babi sampai dikubur tetap jadi babi. Kalau sembahyang tetap sekali aja sembahyang kuitannya sekali itu aja doa Rasulullah dikabulkan Tuhan ujar Allah Ta'ala ini sekali sebenarnya sembahyang. Nah artinya ubah dalam bentuk manusia sekali ini aja juga imbahnya boleh pulang menjadi bentuk babi. Nah, itu disuruh panah tuh deh. Mukhalafatu qiyamu ta'ala binafsi, mukhalafatu ta'ala binafsi, mukhalafatu ta'ala hawadis, mukhalafatu ta'ala hawadis. Angka 3, keempat mukhalafatu ta'ala hawadis. 4 Allah Ta'ala menyalahi daripada nambaharu. Kita nambaharunya ini kita, Tuhan kada baharu. Tuhan kada berubah. Kalau kita berubah hari ini sehat, esok garing. Jadi hari ini berduit, esok ada. Hari ini nyaman, esok ada. Itu maksudnya. Setiap jam, setiap menit ini ubah kita makhluk. Wahdaniyah wajib ditanam di hati itu. Wahdaniyah Allah bersifat esa satu pada gauiyatnya itu dianggap dalam hati. Satu pada namanya itu nanti dianggap dalam hati. Satu pada sifatnya itu nanti dianggap dalam hati. Diingat akan benar. Ingat itu nah iya, ingatnya itu nanti. Nah iya.
kodrat iradat, duduk berdiri sholat karena sifat kodratnya Allah yang akan bantuan orang dalam hati. Jangan nama duduknya taufik, itu taufik. Taufik itu sudah di luar, ngarannya taufik sudah. Orang kapor-koros gawainya kayak ini kita biar terus kita. Nah kada perlu lagi diingat dalam hati. Nanti ingat itu lagi dalam hati seorang apa-apa adalah 20 sifat atau 17 sifat itu. Setiap apa-apa itu diingatkan itu. Berduduk, kodrat sifat bantu oleh Allah nama sifat kodrat itu apa-apa itu duduk berdiri berjalan basah kurangnya kapan itu bukannya seorang yang mengantar, bukan seorang yang menentukan nyawa lapar kan yang menentukan siapa Tuhan dilaparkan sidin lalu ditimbulkan sidin hendak akan imbang akan diandak sidin sifat iradat dilaparkan sidin lalu hendak makan lapar pulang lain seorang aku jadi laparin ke uyuhan nenek kayak kan mau panen tak jadi urusan luar nanti itu urusan di dalam tadi urusan lawan Allah 20 sifat dibuang 7 jadi 13 sifat nanti dikatakan dari wujud sampai kalam seorang kawan tahu ini mengetahui satu tambah satu dua itu sifat ilmu Allah dalam hati kalau bukan seorang yang pintar tapi Allah menghendaki ilmu untuk berpahadangan aja hikam tuh menulis atau belajar matematika pahadangan belajar itu aja diberi Tuhan paham imbang habis paknya belajar lagi nada kan padangan itu aja kalau tak sifat ilmu itu dan kurang mengarang jangan pahadangan itu kan kita tidak ada kekal hanya kita yang kekal berlawasan kan belajar tauhid belajar ilmu matematika berlawasan matematika aja ada bau-bau lah nah sampai duduk berdiri 1 tambah 1 2 tambah 2 2 3 adalah nyawa kita dan pahadangan belajar seorang tahu dalam hati ini bukan seorang yang tahu tapi Allah dengan sifat ilmu nama membantu jadi tahu bukan seorang yang tahu ini orang yang berpanah lawan Allah melalui jalur tauhid itu ayat Allah seorang hidup Allah disebut hidup seorang kan ada sifat hidup seorang hidup dihidupkan bukan seorang hidup kita ini hidup dihidupkan melalui perantaraan roh ini pulang di awak kita ya nyawa arahnya penyawaan jadi hidupnya roh lain taufik ini kadang-kadang nyawa seseorang nah hidupnya aku lagi itu di luar ada sudah tertentukan nah kalau lagi bukan di dalam tuh diingatkan sifat Tuhan tadi setiap kali apa-apa makanya 13 sifat itu wajib diketahui dan dianak dalam hati 13 sifat itu umpama dalam sembahyang ya rukun 13 sisanya 67 itu ampun Allah kalau roh sifatnya kodrat iradat ilmu itu roh nama gerakan roh ini belum Allah atau jad Allah nama gerakan nambah gerak kodrat nama gerakan qadirun nambah gerak ma'ani nama gerakan maknawiyah kita ini tadi kedudukatnya di hayat tadi hayat kita ini kita dihidupkan bukan hidup kita ini kan ada
kita mati sebenarnya. Kita kada bisa apa-apa. Cuma dihidupkan, itu dihidupkan. Allah bersifat hayat nang hidup itu cuma Allah. Allah dalam hati itu. Seorang ini mah, nanti seorang ada ini karena dihidupkan oleh Allah. Allah melalui bantuan roh. Roh itu ya jadi nyawa lawan kita. Anggaran kita tadi itu kada pokok, maka roh ini suatu saat kalau keluar kan habis masanya habis. Nah itu kita hayat itu Allah. Jika ada seorang nah hidupnya aku dalam hati dalam hati cukup di luar aja mah di song masih bina masih boleh cukup aja itu seorang sudah di luar itu harus lagi nah aku nih alhamdulillah aku masih jangan ada aku naik aja maka Allah ambil sebab ayat itu sama talingan pada damar kan cukup aja talingan yang mendengar sudah talingan seorang yang mendengar tapi dalam hati seorang dibantu mendengar nambah sifat mendengar itu Allah seorang kada kau mendengar ini kada nama mendengar seorang juga dalam hati perasaan kita kau mendengar tadi karena ada sifat hayat roh tadi turun ke talingan nyawa tadi menyatu lawan jasad menyatu lawan talingan kalau kau mendengar mendengar itu adalah sifat roh tadi sifat hayat tadi roh tadi mendengar punya mengaji roh tuh roh itu kena ini orang mengaji di Ma'rifah tapi itu jauh belum masak mengaji roh ini sedikit bocoran aja orang yang mengaji di Ma'rifah mengaji di alam roh atau mengaji roh di awal kita ini ada 7 bagian ada roh etopi ada roh hayawani ada roh nabati ada roh imani ada roh amani sampai terakhir roh jasadi atau roh jasmani. Keseluruhan 6 ini di bawah kendali roh itu tadi. Oke, nanti. Kalau roh jasmani atau roh jasadi, inya menjaga jasad kita. Selama roh jasadi atau roh jasmani masih bertugas jawab, saya tujuan kita kada mau tabu, kada mau kulit. Kalau sudah balik pada awal, roh jasmani, roh jasadi ini keluar pada awal, balik pada awal, maka taburiklah mata kita, tajam mata kita, talingan kita kada mendengar lagi, tapi kada mati. Karena roh jasmani dan roh jasadi ini di bawah kendali roh etopi. Nah etopi itu kena ada roh kena. Jadi selama roh jasadi dan roh atau roh jasmaninya ada di awak, saya tujuan taringannya masih kau mendengar, walaupun matanya terguling, tapi taringan masih mendengar. Kalau keluar lalu, terguling tuh keluar baalih sudah atau keluar roh jasmaninya. Kalau roh jasmani keluar, orang masih bina. Contoh orang guling. Kalau roh jasmaninya masuk pulang kawak, mata terbincang, talingan mendengar, tangan kau apa-apa, batas kau apa-apa. Itu lahir roh jasmani.
Makanya nang tamimpi orang-orang nang mati, nang sudah meninggal apa itu, nang mau tamimpi itu ya si roh jasmani ini tadi. Ini pada waktu masih di awak kita, roh jasmani ini kita kadang mau terajab, kadang mau mengantuk. Tapi apabila yang keluar pada awak, yang terajab loh. Paling nggak ada pendapat lagi itu kuring. Nah roh ini nang mau terdapat lawan arwah-arwah orang yang sudah meninggal. Ya waktu ada roh, dan itu wajib diketahui supaya jangan salah. Tujuh roh nanti, roh yang paling uyuh ya roh jasmani atau roh jasadi. Jadi selama roh jasadi itu masih di awal 24 jam di awal, 24 jam orang itu kadang mau pulih. Tapi apabila roh jasmani atau roh jasadi ini keluar pada awal, terkuring. Mun melihat tiap orang itu terkuring lah. Berarti roh jasmaninya kada ada di awal. Tapi orang masih hidup. Tapi roh jasmaninya kada ada. Makanya kan aku bergerak apa-apa. Pinak aja lagi nang kawan. Pandiri aja kalau lagi lah. Berarti roh jasmaninya kada ada. Tapi kalau roh jasmaninya boleh, beli ke awak yang tabang kan. Yang mau tamimpi itu adalah roh jasmani itu tadi, bukan roh hidopi. Kalau roh hidopi ini keluar pada awak mati, itu roh hidopi, roh pusat sarannya, roh induk. Kalau roh induk ini keluar pada awak, sudah mati tadi. Seorang mati pada waktu Sayyidina Umar meninggal. Pada waktu sholat subuh ditikam orang 9 kali 3. Banyak meninggal pada lawas, berapa hari, 4 hari, 5 hari meninggal. Dikubur orang Sayyidina Umar kan. Jadi Sayyidina Ali ini muncul lah. Sayyidina Ali ini muncul. Pada waktu Sayyidina Umar dikubur, dipatahkan tanah. Sayyidina Ali ini orang yang terakhir pegana dikubur, kuburan sengaja muncul lagi kita. Ujar Sayyidina Ali, aku nak tahu dua Umar nih lagi hidup. Umar nih kan kayak apa aja orang dibentaknya terus. Sayyidina Umar nih apabila orang ada salah dibentak sih gitu. Ibarat interogasi itu membentak. Jadi Sayyidina Ali, aku anak tahu lawan Umar nih sampai mananya wani membentak. Jadi Sayyidina Ali ini berdoa lawan Tuhan supaya minta bukakan kasam. Pada waktu itu berdoa diberi Tuhan kasam. Dan kau melihat ke dalam kubur Sayyidina Umar. Pada waktu itu Sayyidina Ali melihat datang 2 orang malaikat nangkir. Pas pada waktu datang, bangunlah Sayyidina Umar dari tidurnya. Orang mati itu kan kulit kelihatan. Karena kada nama ngatok lawan lawang, lalu ada bangun karena ada nongkar nangkir lalu sedin bang. Kayak tujuannya oke nanti mendatang malaikat maksudnya mau berduduk toh selalu kami tetap 2 malaikat maka memberi salam kada apa kada muhan memberi takutan senyum kada bawa parang macam-macam nih bawa malaikat tidak. Rupanya malaikat ini kan ada penandulo nomantin siapa Sayyidina Umar nih kalau lagi hidup bakalah hijab perang lah dihantar sedian tanah tuh pasukan kuda pun orang tuh bawa baris tuh rapah 2 kuda-kudanya. Iblis jadi melihat Sayyidina Umar aja tak akan jin ibrit jadi buka mana hanya mengangkat ngaran Sayyidina Umar buka mana lalu datang mungkar nangkir itu tahu janganlah
Muhanya tuh kada senyum-senyum, rambutnya gitu. Bilang nang kayak rambut apa tuh? Foto hijau kan. Jawatan kayak itu aja rambutnya keriting-keriting jagat kuat. Krepok, bau gada. Anak bapak datang, baru bertakun lagi, baru marah muka, baru hanya datang, dihantar isi Umar pakai batis, sini nang kuring, orang meninggal tuh kuring, beto karena sudah perjanjian di alam baraja, datanglah dua datang dua malaikat, bapak hendak mendatangi sidin, bangun sidin pada tidurnya, orang mati itu tidur. Bangun sidin, dihantar sidin batis, memberi salam kada, memain sidin aku pulang. Oh, main sidin apa bisa? Mau mana yang kami sidin aku dulu terguling terkajut-kajut sudah ini. Oh, berikan di kamu sidin, aku berikan. Bulik malaikat. Ada mbak bulik ini melapor ya doa Allah Taala, ya Allah Taala. Kami ini kada tahu siapa yang meninggal tuh. Ujar Allah Taala meninggal tuh sahabatnya Rasulullah, banyak umat. Kamu ada karonda baliknya. Makanya pak kami kayaknya jadi nabi jika misuk karena tetap mengarah tugas tetap jana akan besok mereka mandilah malaikat lah ya Tuhan. Malaikat ini disuruh Tuhan mandi buang sial dulu, mandi kami yang harum, kami yang rambut, masih rambut namanya butuh hijau jagat bulat makanya besuloh yang harum, bungas benar-benar ada bau kadang-kadang bau pulpen, bau kertas, senyum dosen Umar. Assalamualaikum nakaduan di sini Umar pernah datangnya baik-baik, bungas namanya malaikatnya, ampinan tersenyum aja kada, diterima sidina. Assalamualaikum, salam. Iya toh aja Umar kamu jangan nakai di kayak penampilan aku kata kita kajut, aku ditakajut. Di sini Umar sudah terguring-guring, buah nikah pun datang kedapat. Untuk uji sih nomor kalau nggak pilih boneka kan sampai mati malaikatnya itu udah mesti saya tahu itu guys. Nang dapat itu tadi, nang dapat lawan orang nang sudah mati, lawan roh orang mati itu adanya roh jasmani kita. Karena apabila roh jasmani di awal kita dikeluar maka terguling kita. Tapi apabila ia datang, jagat pulang mah kebangun kita. Hanya roh jasmani dimakani supaya jangan terlalu jauh pada awak. Artinya gini, jadi kita mau penggulingan badan, kita mau penggulingan badan. Nah, dimakani makanannya ya Al-Quran, zikir, istighfar, kelakuan baik, baca salawat, itu makanannya supaya ini tuh bagian kada jauh pada awak. Mau keluar juga pada awak kan tapi lawas jam-jam keluar masuk pula akhirnya sigar pula mata jagat pula talingan. Apabila kada dimakani nang bentok aja kayak ayam nang dipupuh masjid jadi goreng tak masjid jadi goreng kan ada zaman masjid tak goreng di rumah ada berarti kalah mana salah makan itu rohnya. Itu orang panah disuruh sini dari pananan lawan Tuhan dari Jalan pertama jadi kodrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Jika hari-hari berbendar, jika hari-hari melihat, jika hari-hari mendengar, jika mendengar itu sebenarnya kamu karena kau mendengar di situ, mendengar itu mau. Jadi jika mendengar wajib kita ingat bahwasanya kemendangan itu dibantu oleh orang. Kemalihan apapun yang kamu lihat dalam hati dapat ingat kamu kau melihat dibantu orang. Ikan kata-kata dalam hati dapat ingat setiap kali kamu apa bandar atau bandar tentang ikan dibantu orang karena kau berkata apakah bersifat kalam itu cuma Allah membantu kita, bantuan Allah lawan kita ya lalu roh tadi. Roh mulut keluar dari mulut kalau berkata kata lain kita juga bandar roh juga coba jangan kita nambah bandar kawan roh cabut orang ini bantuan Tuhan tuh di awak nyawa roh ini itu bantuan Tuhan dicabut Tuhan bantuan Tuhan tuh di awak nyawa biar nyawa bisa muntung kawan bandar
Itu juga orang hanya meninggal toh, untungnya ada, giginya ada, jilatnya ada. Kau lebih pandai. Kau lagi melihat bang, tak ingin tangan, kadang kau lagi juga. Ya bantuannya hilang sudah. Itu dari sifat wujud sampai sifat kalam. 13 sifat itu wajib diingat. Diingat dalam hati setiap apa-apanya, setiap apa-apa. Karena jelas karena sifat ada minta kepada keluar dari bantuan orang. Contoh tadi nyawa sembahyang tuh. Bab 1 adalah bahwasanya disuruh bebenah lawan Allah. Yang lebih besar yaitu mati tabi'i. Nah, mati tabi'i ini matinya dalam hati, memati akal tabiat seorang. Contoh ini ngaranya taufik, ada orang awak urus, gawiannya tukang. Itu kelihatan luarnya bujur aja, hanya taufik dari bujur aja sudah nanti orang urus bujur aja, gawiannya tukang bujur aja. Cuma maksud sini ini dalam hati jangan lagi dibuat itu. Si taufik awak urus gawiannya tukangnya itu jangan lagi diingat dalam hati. Itu nanti suruh mati tapi ini bukannya mati tapi itu padanya itu nggak ada, itu mati kebujuran kata. Ini orang masih seperti tabiatnya, menyebab tukang awak kurus, adanya topik jadinya tak. Tapi di dalam hati nambah tukangan, nah itu kalau tanya diubah menjadi bantuan orang. Yang pertama. Dan yang kedua daripada pepanah yang tertuntut akan dia segala kaum. Banyak di sini beberapa aulia Allah, kaum ini para wali, mereka itu mengambil daripada jalur tauhid ini. Diceritakan daripada Khatim Al-Asam radhiyallahu anhu, barang siapa masuk di dalam majap kami, yaitu mengambil panah lawan Allah melalui jalur tauhid. Majhab kami ini maka hendaklah dijadikannya di dalam dirinya 4 perkara daripada mati, yaitu mati ahmar, mati aswad, dan mati abyad, dan mati akbar. Maka mati abyad itu adalah orang lapar, dan mati aswad itu adalah orang menanggung, banyak menanggung. Menanggung hanya itu menanggung negara. Makanya Rasulullah kemarin ada tamu tengah malam, tamu ini Rasulullah ini kenapa bila ada tamu pasti menyediakan ada nang kadang-kadang dia ada sedikit sampai sedikit buka ke sahabat mencari makanan. Nggak ada makanan, jolong lawan tamu, lampunya pulang digadapi. Jadi nama menanggung ini kan Rasulullah lawan sahabat. Nah, ketiga mati ahmar, mati dalam keadaan merah, yaitu melawan nafsu. Nah, ini ngarannya melawan nafsu. Jadi jalannya itu jalan kurang anak panah ini sini satu banyak berapa banyakin menanggung beban. Artinya tuh lah bantu hanya kan tujuh membantu itu maksudnya membantu. Nah, itu lapar membantu itu pulang melawan nafsu, dan mati akbar itu membuangkan daripada bergeraknya setengah atas setengahnya, dan membuangkan bergeraknya setengah atas setengahnya. Maksudnya disuruh ini busuk. Contohnya ciri-ciri orang cerdas ada banyak gerak. Ciri orang busuk ada banyak gerak. Ini menurut kaul bubuhan ulama panah lawan Allah melalui jalur tauhid. Beda lagi kan
Orang ma'rifah beda lagi, ada mati putih, ada mati hitam, ada mati merah, ada mati hijau, dan gitu. Dan lagi setengah daripada para aulia nama ambil jalan panah tadi. Orang nang arif billah tiadalah diperoleh kalau daripada keluar daripada nafsu dengan nafsunya juga, dan hanya saja adalah keluar daripada nafsu itu beserta Allah. Maka menyibukkanlah dia istighfar, menyibukkan dengan memelihara daripada segala hukum-hukum syariat dan memelihara daripada hukum-hukum tarekat di dalam zahirnya dan batinnya, dan melazimkan adab beserta keduanya. Ini jalurnya orang panabilah juga melalui jalur tauhid. Setengah daripada mereka, setengah daripada para aulia, kaum daripada aulia. Nah, mereka ini masuk pada jalur Allah, karena tadi melalui jalur tauhid. Jadi artinya ada tadi kan melalui jalur para aulia juga. Nah, disuruh belapar, disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini, disuruh ini. Itu orang kedua setengah daripada arif billah. Ini arif billah di atas pada ini kan arif billah ini orang pinandul Allah. Kalau mati abjad, ini para auli yang sudah jadi aulia dan belapar. Nah, tapi nung kayak gitu jangan apa gawian bilang karena kalau pegawai nanti ada di sini bilang para arif billah. Nah, arif billah beda lagi para aulia. Nah, arif billah ini orang yang mengenal, orang yang tahu, mengetahui, tahu lah, atau orang kenal, atau orang yakin, atau orang yang menyaksikan. Nah, menyaksikan lawan Allah itu arif billah ngarannya. Ujar bahwa arif billah nanggarannya orang bapak lawan Allah itu disebutkan melalui nang bapak lawan kawapan lawan Allah melalui jalur tauhid. Satu, dinya menyibukkan dengan Allah, maka menyibukkan dirinya dengan memelihara segala hukum syariat dan hukum tarekahnya. Menyibukkan diri, contoh hukum syariat, ikam duduk. Kata hukum syariatnya kan ada alihatan pandang, dan hukum tarekatnya ikam maina kan membedakan apa? Ikam duduk di dalam ilmu tauhid, ikam nambah sifat wujud cuma Allah. Ikam ada basis sifat wujud, ikam cuma diada kan, atau ilmu tauhid dari sifat wujud dulu. Baru lagi karena Allah bersifat qudrat. Tadi seorang ada secara hak syariatnya ikam berduduk, tapi pada hati ikam dan maksud tarekat ini ingatan hak. Jadi arif billah itu mengumpulkan daripada syariat, tarekat dan hakikat, harus ketiganya bisa supaya sesuai. Ini kadang nang berduduk seorang, tapi dalam hati seorang juga ada dalam. Lalu seorang aja di Tuhan dah. Kalau belajar tauhid, Allah bersifat wujud, nah ada tuh Allah, seorang ini diadakan bukan ada. Allah bersifat qudrat, Tuhan nang kuasa, aku berduduk, Tuhan yang berduduk akan dibantu Tuhan. Kadanya, ada ingat di situ, ada ingat didudukakan orang tuh, ada ingat dibantu orang, ingatnya seorang aja. Yang berduduk nih aku ini, aku taufik, aku nang makan, aku taufik, aku nang boleh, aku taufik itu. Entah. Arif billah itu aja sudah mengumpulkan daripada had syariat. Contoh banyak orang sembahyang atau wudu. Bapak wudu ada hukum-hukumnya kalah, syarat sah dari wudu.
Itu rukun wudu, syarat sahnya umpamanya orang balik, kedua Islam, ketiga berakal, syarat aja nentang. Betul bilang rukunnya ada berapa? Wudu satu, basumuha, nentang. Sampai kena ujung-ujungnya membasuh batis dan mutawaliyah berturut-turut sesuai urutan ilmu fikihnya tentang itu nang had syariat tarikatnya pulang pada waktu membasuh muha sampai membasuh batis sampai berdoa wajib di dalam hati ingat. Nah, apabila kalian ingat dalam hati, walaupun wudunya bujur, jadi syariatnya aja nang dihitung bujur, tapi tarekatnya kada masuk. Lalu hati itu kosong aja belalawasan. Walau gawean bujur, gawean luar bujur, gawean luar ini asalkan rukun dan syarat sah aja. Selama ini kada wudu, selama kada batal najis kecil, najis besar atau tergantung nang kada muhrimnya, maka wudu tadi masih sah. Tapi pada waktu wudunya tadi belum kada ingat tarekatnya nih. Kalau luarnya bujur basuh muha, batas muha dari tinggi dari awal rambut tumbuh sampai di bawah dagu, lebar muha nang wajib dibasuh di antara dua tikil telinga kanan dan kiri. Imam Syafi'i lebih lagi basuh bujur sudah gawean syariatnya ta. Tapi pada waktu membasuhnya itu ingatan hati nak ada dah, nah tarekatnya pulang pada ada karena berarti belum arif billah. Ini nama mengatakan hubungan arif billahnya, jawaban arif billah mau dikau apa panah lawan Allah Taala melalui jalur panah tadi, melalui jalur tauhid dua-duanya dimainkan, syariatnya dimainkan, luarnya main, dalamnya main juga, jangan luar aja main, dalam mandat atau dalam aja luar kada luput pulang, kada ada pulang nanti. Adab jahilnya ada, adab jahilnya bang orang wudu, adab jahil ya wudu tuh itu adab jahil namanya. Adab jahil wudu kayak apa? Ya membasuh kayak apa? Rasulullah cara membasuh itu pulang hati. Pada waktu membasuh itu wajib ingat dan tuh tarekat pengarangnya hati tarekat itu dalam hati menjalankan namanya menjalankan di dalam kalau syariat tadi menjalankan yang di luar apa menyikam wudu dari awal sampai akhir sampai berdoa maulah hikam ini atau hikam wudu telah maulah hikam wudu itu salah masuk batis maulah ada kalah. Nah berarti nang di luar berjalan kalau tak nang di dalam pulang disuruh disuruhnya menjalankan di dalam dari awal sampai berdoa wajib mengingat luarnya aja nyawa kawa menjalankan banyak wudu adalah terbalik-balik bahwa semua masukan kiri adalah dan pasti kan sesuai kalau tak. Nah dalamnya pulang disuruh menjalankan tarekat ini yang ingatan hati dari wudu. Dari awal wudu sampai berdoa wajib ingat tentang akan bantuan orang di situ. Jadi kada kosong pada waktu wudu itu, kada kosong mana kita kada nang di luar aja di wudu, di dalam kada hanya sahaja pangwudunya, tapi nilainya halus ban. Hari yang nanti mau ingat dua Tuhan, makanya sembahyang itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu jadi para arifillah ada itu para aulia Allah yang menyatakan jalan kepada supaya kawa panah jalur tauhid. Ada ini bilang sudah kawa di situ jadi para arifillah
Ikam harus menyesuaikan antara syariatnya dan dibarengi dengan tarekat-tarekatnya. Ilmu itu sama, kadang tinggi, kadang rendah. Kalau yang tinggi syariat, kadang juga. Tinggi tarekat, kadang juga. Tinggi hakikat, tauhid, kadang juga. Yang kayak kita di bang, ikam tuh bisi Allah kada, ikam bisi hati kada, ikam bisi roh kada. Nah itu paham. Ilmu syariat, ilmu natur luar, yang di dalam sedikit hati ngarannya, urusannya ilmu tarik, cara mengingat supaya kau ingat kada, betul pulang kada, di roh. Manusia ini terdiri dari roh pulang. Di roh ini pulang dipasang hakikat di situ. Jadi ilmu itu kadang tinggi, kadang rendah. Yang bagus itu lengkapi sekakak. Pikirnya dituntut, ilmu tauhidnya tuntut, ilmu hatinya tuntut. Karena itu nama ilmu. Fikih nama ilmu jua, syariat nama ilmu jua, hakikat nama ilmu jua. Karena ada kan yang tinggi, ini tinggi kan ada. Pokoknya ini aja, among buah tak, ada singkulitan, bacaan buruk jo, syariatnya kan ada. Biar buah tuh nang sing larangan, harganya berapa buah kita. Tapi pekulit kan ada, buruk lah, nah, kan jadi hasil jual. Empalang pulang, kulitnya kencang, dagingnya nggak ada masam jadi masam buah jadinya. Tapi masam masih aja tak pakai orang mengidam, itu bang udah, betul pulang, kulitnya kencang, dagingnya ada. Tapi bibinya kada ada bibinya. Lalu buahnya itu hampul bang, luarnya masih cerono, dagingnya kandal. Tapi apa dibuka kada ada gigi, kada bagi kada ada hakikatnya di situ. Lalu akhirnya kada kau dulu kada kau ambil bibitnya tak. Jadi dulu ambil bibit itu biji itu kita jadi pulang. Berarti ketiganya tinggal seperti ada tapakan bagi Tuhan bang, bagi kita pakai, bagi manusia tak pakai taruh ininya, yang pada tahu tertipu. Kalau ngomong kayak kita awam nih kan, orang tua kayak ini tertipu taruh sama kita nih, kita ada tahu. Ada yang pandai harap masalah ilmu ini, ada yang ada tahu masalah ilmu, ada ibadahnya, ilmu dalam ada jualan tak. Jadi kita ini secara manusia tertipu melihat ini alimnya, ini alim menolong ini ibadah benar. Ada orang ahli di dalam ilmu fikih. Kalau sama-sama fikih kan tahu nyala, itu supaya ahli digawinya supaya ahli sama ilmu. Tapi kada tahu kenapa dalam hal nanti beda karena lawan orangnya itu namanya ilmu fikihnya sesuai, ilmu hatinya belum jalan, hanya tahu hati orang tujuan. Orang sampai orang ibadah punya sama-sama hatinya sama-sama ingat kawan Tuhan, kawan juga baca. Nah, itu kan dua bisa mensebutin pulang kosong, hakikatnya kan ada tak tahu pulang buah nang duduk di situ tak, orang di situ tiga kayaknya baju ada baju dalam, ada baju luar, ada tapi melengkap tiga-tiganya ada berapa orang? Mau kita sebutin BC tertawa orang atau dua BC sebutin ada tertawa juga orang nang tertawa ini nang tahu orang ada tahu ini tak murid terus saya. Itu aja pandainya harus nanti ketuhanan, nabi, ahli ibadah, sedekah macam-macam ulamanya kita ini pun tertipu ya, tertipu pandai ulama luar tertipu juga lawan ilmu ulama hati tertipu juga.
lawan buan yang dalam tuh tipu juga yang kita nih kada tahu cara bakar tahu lalu kada kawa mah mengontak lain kayak ikam beda sama-sama tukang kasih ikam tahu itu nah tukang ikam malah orang mengikuti tukul aja ketahuan itu udah satu tukang awas melihat ikam arif mengikuti tukul Jepang pinggulu kepada oborong tertawa jopek mengikuti tukul apa jalabas kawalah arif ngomong ikam kawa karena ikam ahli di situ undang uji bisa jadi mulainya ngaji ini je uji itu menunggu kalam pada tahun namanya ngikuti tungkol gaji ini dah temen dopek tawa kepada ahli itu aja mengikuti tungkol aja nak kaitnya letak nak kaitnya jadi satu kalau kita awam ini lakas tadi tertipu yang kita kadang tahu orang tuh tahu pandai besi mau kada pandai besi juga orang ahli menjahit tidak kenal ini akan orang ahli jahit kecuali ahli jahit curug juga yang datang jadi bangga apa kita tuh itu dari bang berapa aja nang kawah banyak kawah dua syariatnya bujur hatinya belum kawah ingat buat dulu bisa nang ketiga itu sekadar dikatahu hakikat itu sekadar diketahui hakikat itu sudah diketahui aja contoh orang belajar hakikat ini keluarnya dari ma'rifah arti ma'rifah itu apa kira ilmu ma'rifahnya ilmu ma'rifah itu ilmu maminandu nandui supaya seorang pinandu supaya seorang aku supaya seorang tahu supaya jangan bahagikat lagi kalau bahagikat itu masih mantap masih populer kata masih populer ilmu ma'rifah itu supaya seorang pinandu tahu jadi kan ada lagi karagu-raguan ini nggak ada ada karagu-raguan contoh kamu sembahyang mulut juga mengatakan usolli fardal isya arba rakatin mustaqbil qiblatin makmuman lillahi ta'ala lalu mulut menyambung dengan kalimat Allahu Akbar andakan niat dari alif Allah sampai jangan sampai keluar dari huruf roh dari akbar andakannya dalam hati kalau tak sahnya aku sembahyang itu di hati kata aku sembahyang sampai rakaat jadi makmum mengikuti imam karena Allah Ta'ala itu kalimatnya aku sembah apa maknanya dari aku sembah itulah aku sembah aku mana boleh dimari bantah jadi kan ada ilmu tenang tinggi kalau belajar makrifah kalau dibahas surat aku kalau ilmu hakikat Allah hakikat sesuatu ini kan lain pada Allah tapi nyatanya matanya walaupun pada suara melihat lewat Allah lalu kan jadi kan ada lagi keraguan patut wajib dituntut beradaan jangan hati saja aku sembahyang bisa 4 rakaat mau bati imam karena Allah Ta'ala ujar hati kata ujar hati aku sembahyang bisa 4 rakaat mengikuti imam karena Allah jadi aku di situ
ada 3 tempat. Aku syariat, ada aku hati, ada aku roh. Ikan pada bawa mandang, aku nih aku roh aja gitu. Karena awam ada tahu seluk beluknya. Jadi aku itu ada 3 tempat, ada aku jasad, ada aku roh, ada aku sir. Bilang ada 3. Jadi tergantung aja kan ilmunya sampai ilmunya apa? Nyawa tuntut apabila nyawa syariat pikirlah syariat pasti aku nanti maksud aku itu ya jasadnya ada tak. Maka apabila jasadnya ada ini itu kadang bertemu lawan Tuhan walaupun nyawa mati kada bertemu juga. Karena jasad ini kada ada bertemu dua Tuhan. Karena hati itu bersuara kata Allah. Jadi ujar hati aku. Ini hati bersuara. Lalu ujar nyawa nang sembahyang ini aku mana nyawa? Tergantung ilmu nyawa aja kita. Apabila nyawa menyatakan aku nang dimaksud hati, nang dimaksud hati itu aku nang bawa mana? Berarti nyawa kuasa nanti. Hobi ibadah, jasadnya hobi ibadah, berarti nyawa ini mempunyai sifat wujud dua lah. Ujar nyawa pulang, aku di situ, aku di roh. Ayo, aku di roh kayak apa pecahannya nyawa? Jalur-jalurnya tuh. Tadi nyawa mau pada aku nanti maksud aku sembahyang itu, aku jasad. Ayo mau urayakan kamu. Jadi sampai jasad itu dari mana? Rumusnya ini karena kawan bina, makanya orang belajar ma'rifah tuh belajar yakin supaya jangan ada keraguan. Kada aja nanti maksud hati aku dan itu aku di roh, mengujar nyawa di roh, nyala. Ayo bang, rumusakan ini jujur, roh itu kemana? Apanya? Dari apa? Dan buat apa? Apa jalurnya? Siapa gurunya? Ayo. Atau nyawa aku nang ujar hati tadi nang niatnya sejak aku semesa. Nanti maksud aku itu aku share jat Allah nya nih. Ujar nyawa di share lah. Ya bang. Rangkaikan kalimatnya nanti. Jadi sampai tak kasir aku itu kemana jalurnya? Supaya nyawa jangan ragu. Banyak tuh niat sembahyang itu lah, yang wajib kan, yang sunat kan. Itu lah, saya jago nyawa. Akan aku nih, saya jago, aku sembahyang. Nah aku nanya maksud di hati aku ini apa? Nah itu bukannya ma'rifah. Ma'rifah itu sekadar tahu. Aku ini aku nang mana? Wajib yang menuntut ilmunya loh. Mbak sudah tahu nanti maksud aku ini dari ini jalurnya kayak gini hanya di bawah ganti. Jadi nyawa nang dimaksud saya jawab aku nang dimaksud aku ini aku nang sembayangnya nah awaknya nah aku dimaksud aku ayo bang kayak kan. Jadi jangan sampai sembahyang itu satu, seorang jadi Tuhan. Yang kedua, seorang yang menyembah berhala. Nah, banyak aja menyembah berhala, orang sembahyang tapi sama kayak menyembah berhala. Ma'rifahnya tertinggal. Ujar hati gitu kalau tadi sajaku aku sembahyang isya 4 rakaat. Karena Allah berarti antara aku dan Allah itu
pernah bertamu kalau contoh hikam 2 opek lalu dapat dan juga tadi terdapat opek di pasar, terdapat berarti pernah bertamu. Nang pernah bertamu lawan Allah siapa? Cuma satu, yaitu roh. Ujar Al-Quran pada waktu roh diulang oleh Allah. Allah meminta lawan roh itu meminta pernyataan. Alastu birabbikum ya Tuhan. Wahai roh, jika aku Tuhan ikan inggih jeroki kita. Jadi roh kita itu sudah bertemu dahulunya lawan Allah. Jadi tidak perlu lagi maksudnya sudah sekadar seorang tahu, bukan sekadar ini tahu atau alastu birabbikum jangan Tuhan lawan roh. Wahai roh, alastu birabbikum kama aku Tuhan ikan bala. Jadi si roh inggih pian Tuhan. Makanya dari situ, dari niat itu tadi, maka keluarlah kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dari niat itu tadi, dari aku sembahyang tadi, keluarlah kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan akan Allah. Nangkau menyaksi, nangkau melihat, nangkau tahu, nang pinandu lawan Allah itu nang mana? Bukan jasad kita nangkau pinandu, kita kan jasad kita nang kasar, kita nangkau pinandu lawan Tuhan. Dan karena kau tahu, nangkau tahu tadi adalah roh tadi. Karena Allah maulah roh. Ibadulah oleh Allah roh tadi. Lalu takutnya Tuhan alastu birabbikum. Wahai roh, jika aku aku Tuhan. Berarti pada waktu itu sudah balalihatan. Makanya keluarlah kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Artinya aku bersaksi. Berarti kan sudah melihat. Arti saksi itu lihat orang di sidang ngaran saksi itu kurang meminta keterangan, otomatis nanti diterangkan itu sesuatu yang sudah terjadi maulah nang kiau saksi kejadiannya baru diulah saksi maulah apa yang disaksikan. Jadi nang dimaksud aku tadi tahu tuh kemana larinya aku nentang. Lalu kalimat keluar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah itu cuma kalimat aja. Itu kan kalimat keluar asyhadu an la ilaha illallah, bukan keyakinan tapi kalimat. Apabila asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lalu ngarannya 2 kalimat kalimat. Kalau ngarannya 2 kalimat nah dimaksud orang di situ apa? Makna asyhadu an la ilaha menyaksi berarti pernah bertamu. Wah ini kan ingat lagi cuma bahari pernah bertamu lalu mau ucap terus Allahu Akbar ucap mulut dengan sembahyang mulut mau ucap pelan. Jadi kalau roh itu hanya melihat dan pernah bertamu lawan Allah pada waktu di alam arwah, dan roh ini lawan kita menjadikan banyawa.
Kalau jasad ini kan kalau ketemu lawan Tuhan, jasad ini ulahan witan atau ulahan alam semesta, terbuat dari alam semesta. Tapi intinya dari nur Nabi juga cuma nyata alam semesta. Kalau roh itu jelas dari nurna roh, memang roh sebenar-benar roh. Jadi kalimat asyhadu an la ilaha illallah sekadar kalimat, kada disebut, kada dibaca pun tetap menyaksikan. Sudah menyaksikan di alam mana alastu birabbikum. Beda lawan nafsu. Sekali ditakuni oleh Allah alastu birabbikum, kada ya. La alastu birabbi. Diajak Tuhan, nafsu itu 70 tahun dirandam. Jadi dua-duanya ini bertamu lawan tuh. Hati marifat itu sekadar diketahui aja otak lo, musuh sudah diketahui, cukup diketahui, cukup dipinandui, cukup dikenal, sudah. Jadi namanya menyaksikan itu roh atau hati. Nah, diperhalus roh itu diperhalus lagi adalah hati. Jadi namanya menyaksikan ini nanti. Nah, disaksikan ini Allah, dan bukti penyaksiannya adalah jasad ada. Bukti penyaksian atau alat yang disaksikan. Roh yang bersaksi, yang disaksikannya Tuhan. Buktinya jasad kita ada. Lalu keluar mulut, keluar suara di mulut. Dari roh keluar dari roh keluar ke mulut. Dari mulut keluar suara. Dari suara keluar suara. Dari suara telinga mendengar. Jadi jasad ada ini sebenarnya wadah sebagai jadi ada yang ada sampai, ada yang nyambut, ada yang terus salah. Jadi jelas dulu. Nah, jelas setiap kali nyobain usah di saja aku. Nah, jadi yang dimaksud aku di situ adalah roh. Dan roh itu di awal kita menjadi nyawa. Dari nyawa keluar ke mulut, lalu keluar suara. Dari suara keluar ke telinga mendengar, lalu kau mendengar. Jadi nang sudah melihat dan terus-terusan melihat itu si roh tadi. Jadi kita perlu lagi tentang maksudnya asyhadu selalu salah PL mudhari terus-terusan lidawam. Hidup gak nyawa, mati gak nyawa, tetap menjadi saksi. Anti saksi itu penglihatan paros antara roh itu lawan zat Allah. Dari awal nyawa diulah aja nih, roh nyawa nih awal diulah, ulah siapa? Langsung Allah. Allah maulah roh nyawa lewat mulna. Pada waktu diulah itu roh nyawa ini pada lihatan roh kita ini berlihatan dengan Tuhan. Ika makanlah umur sekian, ika makanlah jasad tanah ajakin kayaknya, ika makanlah wabat kayaknya, ika makanlah kayaknya, ika makanlah kayaknya. Gitu kita jadi itu. Nah, jadi nanti garis itu satu, nah akunya itu nah, akunya ujian aku tuh.
Jangan tersalah mengukahakan. Apabila nyawa madahakan nang di hati nyawa nang nyawa pada aku sembahyang tu nyawa mengukahakan jasad nyawa, salah nyawa jadi Tuhan. Jasad ini kan ada di tangan, ada roh diulang Tuhan. Jasad ini melalui perantaraan orang tua kita tuh makan hasil bumi. Dari hasil bumi itu, di bumi ini pulang dari hasil bumi ini ada mengandung banyu, lalu subur hasil bumi itu. Di banyu itu pulang ada anginnya. Itu pulang dari hasil bumi itu ada tanda-tanda kehidupan, ada apinya, ada apa unsur di situ, dimakan oleh dua orang tua. Lalu orang tua nenek kecampur antara madi, mani, manikah. Nah itu sempat ternyata. Madi itu nafsu ibu, karena parut besi, kanyang, karas bawah. Mada itu dari ibu, madi dari bapak, mane dari bapak. Gabungan antara mani dan manikam, gabungan empat, ya namo gabungan mada, madi, mani, manikam ini namo ulah jasad. Api, angin, air, tanah, empat lanjut. Tujuh nama lah awak punya, empat dari tujuh lah. Ada tulang, ada kulit, ada daging, ada urat, ada tulang, ada sumsum, empat tujuannya. Cuma dari pembahasan satu yang dimaksud aku itu, jangan sampai tersalah. Apabila nyawa madahkan aku langsung dimaksud kalimat dalam hatinya, nyawa sama niat gitu lah. Sejauh aku sembahyang terletak, wajib nyawa tahu aku mana. Apabila nyawa madahkan, apabila keyakinan nyawa aku nang hati ke aku nang hikam sampai di hati ke aku nang jasad ini raya ibadah. Nanti kan jadi Tuhan sudah. Makanya itu kenapa Tuhan ulah neraka. Kenapa orang Islam masuk neraka ada. Kenapa orang beriman masuk neraka juga ada. Ini di situ ya. Agak-agaknya benar. Di akunya itu orang apa ibadah tapi akunya ada. Akunya itu aku nang di luar tentang. Lalu takkan arah. Coba nyong jujur ampun orang musola itu aja. Makanya kan sudah disuruh oleh ulama fikih, niat itu anak adalah hak. Nanti kan dimuntung kan sekadar menjelaskan sahajaku aku sembah, menjelaskan ajarannya adalah sah. Apabila nyong baca nyawa sahajaku aku sembah di 4 rakaat karena Allahu Akbar salah. Ketawa orang. Lalu menjawab ulama fikih niatnya dalam hati. Tutupi atasnya dengan kalimat mulut mengucap Allahu Akbar. Artinya nama mengucap kalimatnya sahajaku aku atau sahajaku aku sembahyang dalam hatinya. Nomor rakaat nego imam karena Allah. Berarti antara aku dan Allah tuh suah pada petang. Kalau ya seperti diketahui. Jadi akunya ini aku nang mana ada 3 tempat. Ada aku syariat atau aku nang batang tubuh, ada nang aku ruh, ada nang aku sir atau jat Allah. Nang bujur itu nang mana? Nang bujur itu nang kedua. Jadi wajib tahu. Nah dimaksud aku itu nah. Jangan yang tersalah. Apabila tersalah atau kada lalu
sekadar hati aja saja aku sembahyang karena Allah dalam hatinya. Kalau tahu ampun aku nama kalau tahu lalu dijual singgah jua bisa. Kenapa jadi singgah? Itu kan kalimatnya tuh asyhadu 24 jam disuruh menyaksikan ingat barang. Apabila kada ingat maka orang Islam masuk akan juga. Itu kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah 12 wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah 12 24 jam. Ingat kada kawa 24 jam pada waktu sembahyang, pada waktu memasang niat barang ingat aku nak mana. Itu baru menyelamatkan nyawa. Kata Allah saja aku dalam hati ini sejak aku sembahyang bisa 4 rakaat karena Allah. Aku tapi kada tahu membuahkan aku nih aku nang di hatinya Allah itu nang kaman membuahkan akunya. Ini bahayanya. Cukup mendapatkan doa dari kita. Ibu bapak saudara kalau bagi dengan Allah mudah-mudahan lagi hajat dunia akan dari Allah dan lagi hidup iman dan iman mustaqim dan mudah-mudahan lagi akhirat dan niku mohon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jannatu firdaus akhiratin nabil fatihah insyaallah nasrullah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala tawi wa qala biddin wa tawi wa qala biddin wa tawi wa qala biddin wa tawi Allahumma nabir qulubana min ridika kama na'udhu min syamsika abada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah